Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Hari yang baru yang Kau jadikan buat setiap kami. Kami percaya Tuhan, kasih setiamu selalu baru bagi setiap kami setiap pagi. Besar setiamu buat setiap kami Tuhan. Tidak pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidup kami. Selalu buat setiap kami Tuhan. Untuk berharap kepadamu Tuhan. Karena Engkau segalanya dalam hidup kami. Seperti pujian yang sudah kami nyanyikan tadi. Biar itu menjadi isi hati kami di hadapan-Mu. Dan Engkau mendengar apa yang sudah kami nyanyikan, apa yang sudah kami rindukan, dan Engkau sendiri yang akan memuaskan setiap kami lewat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Mari Roh Kudus ajari setiap kami. Mari Roh Kudus berikan roh pengertian, pewahyuan yang baru Tuhan, untuk kami boleh menangkap apa yang berasal daripada-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Hari yang ke-10 gak kerasa ya saudara. Sepertinya kemarin baru tanggal 1. Tapi kita sudah masuk dalam tanggal 10 bulan Januari ini. Puji Tuhan ya saudara. Kita belajar bersama pagi hari ini. Kita pasti bisa bersama dengan Tuhan. Kata-kata ini buat saya khususnya ya saudara. Untuk saya ini membuat maju, membuat saya ini terus semangat di tahun 2024. Karena saya percaya saya berjalan bukan dengan kekuatan sendiri, tapi bersama dengan Tuhan. Kita dapat melakukan perkara-perkara yang hebat. Karena Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, yang saudara dan saya sembah itu Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib, yang punya berbagai macam cara bisa membuat saudara dan saya melakukan banyak perkara-perkara yang hebat karena Tuhan ada dalam hidup saudara dan saya. Amin ya saudara. Kita belajar dari Mazmur 60 ayat 12 atau 14. Kalau Alkitab yang tertulis itu 12. Dikatakan dengan Allah. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Dengan Allah ya saudara akan kita lakukan. Jadi bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan pengalaman kita yang di tahun 2023, tapi kita mau berjalan bersama dengan Tuhan di tahun 2024 ini dengan Allah. Apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Saya diberkati hari Senin kemarin. Tiba-tiba ada lagi tugas baru, puji Tuhan ya saudara. Tapi saya percaya bukan dengan kekuatan saya. Kalau saya bilang enggak bisa. Tapi bersama dengan Tuhan. Ayat ini mendorong saya, membuat saya ini percaya. Iya, saya berjalan bersama dengan Tuhan. Saya dapat lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab Tuhan sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Lawan kita khususnya ini diri kita sendiri ya saudara-saudara. Bukan orang lain. Seringkali kita ini minder, seringkali ini kayaknya gak bisa, takut gitu ya saudara-saudara. Itu yang harus dilawan dalam hidup saudara dan saya. Dengan firman Tuhan diingatkan, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Nanti Selasa depan kita dibagi minyak kepahlawanan ya saudara-saudara. Kita akan menjadi pahlawan-pahlawan Kristus. Saudara percaya? Wah gimana, saya udah tua. Saya kan lemah, ibu rumah tangga biasa. Nggak bisa banyak mengerjakan perkara-perkara yang besar. Percayalah, porsi kita masing-masing. Tapi percaya Tuhan yang saudara dan sembah itu Tuhan yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa dalam hidup saudara dan saya sendiri-sendiri sesuai jatah yang Tuhan percayakan ya saudara-saudara. Jadi belajar. Kita percaya di tahun 2024 ini kita pasti bisa melakukan banyak perkara bersama dengan Tuhan.
Diingatkan di 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Memang kami, saudara dan saya, masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, ya saudara. Enggak berpikir secara duniawi. Kalau mungkin secara duniawi enggak sanggup. Saya juga kadang-kadang enggak mikir, enggak sanggup. Angkat tangan dua-dua, Tuhan tolong. Itu yang saya lakukan. Jadi kalau kita berjuang dengan kekuatan sendiri, kita tidak bisa, ya saudara-saudara. Karena kita memang masih nginjak bumi, semuanya belum diangkat Tuhan. Tapi kita berjalan bersama dengan Tuhan, bukan dengan cara duniawi, bukan dengan pengalaman-pengalaman yang lama. Oh ya begitu, begini, kalau dulu begini pasti sukses, pasti bisa. Nggak bisa, ya saudara-saudara. Kita belajar dan belajar. Di tahun 2024 ini kita memperbaharui cara-cara hidup kita, berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak berjuang secara duniawi, dengan pikiran-pikiran kita yang terbatas, ya saudara-saudara. Dengan cara-cara manusia yang terbatas, itu duniawi. Tapi biar kita punya pikiran-pikiran Kristus. Nanti kita belajar ayat selanjutnya. Yang keempat, ayat keempat. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng, ya saudara-saudara. Diperlengkapi dengan kuasa Allah. Senjata yang kita pakai itu bukan dengan kekuatan secara manusia, bukan secara duniawi, tapi memakai senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Dengan kuasa Allah berarti kita selalu mengandalkan Tuhan, ya saudara. Bukan dengan kekuatan secara manusia, karena itu terbatas, ya. Tapi kita punya Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Contohnya nanti saudara punya minyak, itu bukti bahwa kita punya Tuhan yang tidak terbatas, yang tidak pernah terpikir. Segala sesuatu yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya itu menunjukkan kedahsyatannya Tuhan. Perkara-perkara yang supranatural Tuhan tunjukkan dalam hidup saudara dan saya, membuktikan bahwa kuasa Tuhan itu betul-betul nyata, betul-betul real, betul-betul kita dapat nikmati, ya saudara-saudara. Oleh sebab itu biarlah mengingatkan untuk saudara dan saya, karena senjata kami kita pakai dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Perjuangan bukanlah, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Benteng-benteng yang ada dalam hidup kita, ya saudara. Seringkali udah pikiran ini, wah susah, wah nggak mungkin gitu, ya saudara. Wah kayaknya kurang gitu. Itu benteng-benteng yang seringkali memagari, membuat kuasa Tuhan itu tidak bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Biar benteng-benteng itu kita runtuhkan. Dan kita mau memperkatakan perkataan firman bahwa ada Tuhan, kuasa Tuhan yang tidak terbatas, kuasa Tuhan yang hebat, kuasa Tuhan yang ajaib. Tidak ada yang mustahil bagi setiap kita yang percaya. Diperkatakan dengan firman Tuhan, sehingga kuasa Allah itu, ya saudara-saudara, yang akan merubah jalan pikiran kita, yang memblok seringkali. Aduh iya, kayaknya susah. Tapi percaya, bersama dengan Yesus saya dapat melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa, ya saudara. Karena apa? Ada kuasa Allah, ada firman Tuhan. Oleh sebab itu kita seringkali ayo perkatakan kebenaran firman. Untuk apa? Membangun iman ini. Yang tadinya tidak beriman, tapi diperkatakan terus, saya pasti sembuh, saya pasti kuat, saya pasti bisa. Itu perkataan-perkataan firman yang mendorong, membangun saudara dan saya untuk tidak
terfokus dengan pikiran-pikiran secara duniawi, tapi ada senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yaitu firman Tuhan. Kita perkatakan, kita deklarasikan seperti deklarasi Tuhan yang mampukan dan menjamin saudara dan saya menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin ya saudara. Lanjut ayat yang kelima. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Oleh sebab itu saudara, belajar dan belajar setiap hari ya saudara, di dalam pengenalan akan Allah. Supaya apa? Kita ini diubahkan cara berpikir kita dengan pikiran-pikiran Kristus ya saudara. Sehingga pikiran-pikiran Kristus itu yang memandu saudara dan saya untuk boleh melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Perkara yang hebat, perkara yang luar biasa, yang secara manusia itu tidak bisa, tidak sanggup, tidak mungkin Tuhan. Tapi sekali lagi dengan Allah ya saudara, akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab Tuhan sendiri yang akan menginjak para lawan kita. Amin ya saudara. Penuhi pikiran kita dengan pikiran Kristus, yaitu firman Tuhan. Kita baca lagi di dalam contohnya Gideon, Hakim-Hakim 6. Ceritanya Hakim-Hakim 6 ini saudara bisa baca nanti di ayat sebelumnya. Bangsa Israel ini melakukan jahat di mata Tuhan. Alkitab nulis begitu, sehingga diserahkan kepada bangsa Midian. Jadi kehidupan bangsa Israel pada waktu itu sangat susah ya saudara. Makanan gak ada, ternak gak ada, hidupnya juga sampai di gunung-gunung, di kubu-kubu. Untuk apa? Untuk bersembunyi dari orang-orang Midian, termasuk Gideon. Satu kali malaikat Tuhan itu datang kepada Yoas, ayahnya Gideon, dan malaikat Tuhan ini bilang sama Gideon, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah perkasa. Padahal pada waktu itu Gideon itu sedang bersembunyi, sedang mengirik gandum, tapi di dalam tempat pemerasan anggur, karena takut ya saudara-saudara dengan bangsa Israel. Tapi tiba-tiba malaikat Tuhan datang, Tuhan menyertai engkau, iya pahlawan yang gagah perkasa. Orang lagi takut dibilangin begitu ya saudara, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah perkasa. Mungkin kaget ya saudara, lagi takut-takut dibilang pahlawan yang gagah perkasa. Tapi itu firman ya saudara-saudara buat Gideon. Ayat selanjutnya, jawab Gideon kepadanya, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Tetap ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Mestinya menurut Gideon nih, kalau itu Tuhan yang benar-benar sudah membawa keluar dari tanah perbudakan, bisa dong menghalau semua orang-orang Midian ya saudara-saudara. Tapi kenapa sekarang bahasa itunya kita ini jadi menderita, menjadi melarat, Alkitab bilang karena bangsa Midian ini. Ayat yang ke-14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ini juga biar berbicara buat setiap kita. Apa yang menjadi bagian saya ya Tuhan? Ketika Tuhan menyediakan minyak kepahlawanan, ada sesuatu yang harus saya lakukan. Biar Tuhan panggil saudara dan saya mengerjakan apa yang Tuhan mau di tahun 2024 ini. Pergilah dengan kekuatan ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus
engkau. Artinya itu ada jaminan ketika Gideon ini mendapat perintah daripada Tuhan bahwa Tuhan yang akan menopang Gideon. Lanjut lagi. Tetapi jawabnya kepadanya ini sama. Kalau kita pun mungkin dapat tugas seperti itu. Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Tuhan, kekuatanku tidak seberapa, kemampuanku terbatas. Enggak bisa Tuhan, enggak bisa. Ini seringkali juga terjadi dalam hidup saudara dan saya. Saya enggak punya duit, mana bisa saya melakukan investasi yang begitu besar jumlahnya. Mungkin uangnya begitu banyak yang harus dikeluarkan. Enggak punya modal untuk dagang. Macam-macam ya saudara, macam-macam. Karena apa? Karena pikiran-pikiran duniawi kita mulai menguasai pikiran kita. Kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Kok bisa dibilang kau pahlawanku yang gagah perkasa? Sepertinya beda langit bumi, beda langit dan bumi, ya jauh gitu ya saudara-saudara. Tapi itulah Tuhan saudara dan saya yang akan memampukan untuk melakukan perkara-perkara yang hebat. Seperti yang terjadi atas Gideon ini untuk menyelamatkan bangsa Israel dari orang Midian. Saudara, biarlah perenungan firman Tuhan ini kita belajar. Bukan dengan kekuatan kita ya saudara, tapi bersama dengan Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dikatakan lagi ayat yang 16, berfirmanlah Tuhan kepadanya, menyertai engkau. Dia Immanuel, ada bersama dengan saudara dan saya. Sehingga kita berjalan bukan dengan kekuatan kita sendiri, bukan secara duniawi, tapi berjalan bersama dengan kuasa Allah. Seperti yang tadi diceritakan, karena akulah yang menyertai engkau, dia Immanuel. Sebab itu engkau akan memukul kalau orang Midian itu sampai habis. Itu janji Tuhan dan perintah Tuhan buat Gideon. Dan ujungnya kalau saudara baca Hakim-Hakim 7 ayat 11 ya. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan pura bujangnya itu sampai pada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Saya cerita singkat saja ya saudara, nanti bisa baca sendiri dimulai dari Hakim-Hakim 6 itu ya saudara. Ada keberanian ilahi, Tuhan bilang keberanian ilahi yang untuk menyerbu perkemahan orang Midian itu. Ini ya saudara, ketika saudara dan saya berjalan bersama dengan kuasa Tuhan, pikiran-pikiran kita, pikiran-pikiran Kristus, sehingga kita punya keberanian untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Untuk apa? Membuat setiap musuh-musuh kita itu dihalau dari kehidupan saudara dan saya. Tidak ada yang bisa membatasi pekerjaan kuasa Tuhan dalam hidup saudara dan saya ketika kita berjalan bersama dengan kuasa Allah. Ada keberanian ilahi. Ini ayat-ayat yang mendorong saya, sehingga saya ini saya tidak dengan kekuatan saya pasti bisa, saya pasti bisa, karena ada kuasa Tuhan, karena ada pikiran-pikiran Kristus yang membekali pikiran. Ada keberanian ilahi yang membuat saya ini bisa menerobos setiap benteng-benteng yang menjadi penghalang untuk saya ini tidak bisa bergerak maju. Mari saudara, lakukan bagian kita, karena Tuhan yang ada dalam hidup saudara dan saya itu adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang tidak terbatas kuasanya. Andalkan Tuhan dalam segala perkara. Jangan dengan kekuatan kita, jangan dengan secara duniawi, enggak bisa, saudara enggak bisa. Percayalah, bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Amin. Yohanes 14 ayat 12 sampai 14.
Ini Yesus ngomong ya saudara, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, percaya kuncinya, percaya kepada kuasa Tuhan, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat 13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, ya minta dalam nama Yesus, Tuhan bilang aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini firman Tuhan ya saudara-saudara, biar mendorong, membangun hidup saudara dan saya. Ayo lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena kita pasti bisa melakukan perkara-perkara yang hebat. Tuhan yang melakukannya dalam hidup saudara dan saya, bukan dengan kekuatan secara manusia. Biar kebenaran firman Tuhan ini mendorong, yuk sama-sama di tahun 2024 ini Tuhan yang mampukan dan menjamin kami lebih dari pemenang. Seperti deklarasi yang kita katakan di akhir, yang kalimat terakhir ini deklarasi, Tuhan yang mampukan dan menjamin kami lebih dari pemenang. Persiapkan diri untuk kita boleh dilantik menjadi pahlawan-pahlawan Kristus. Jangan lagi pikiran kita diblok, mana bisa saya jadi pahlawan Kristus. Dalam nama Yesus semua dikebaskan ya saudara. Kita tidak memikir dengan pikiran-pikiran duniawi, tapi pikiran Kristus menguasai saudara dan saya. Percaya ada kuasa Tuhan yang melampaui kemampuan kita. Kemampuan kita ini tidak seberapa ya saudara. Manusia kita ini sangat terbatas. Tapi bersama dengan Tuhan, saya percaya kita pasti bisa melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Sehingga lewat hidup saudara dan saya, nama Tuhan yang dipermuliakan. Kehebatan kita bukan karena kekuatan kita, tapi ada Tuhan dalam hidup saudara dan saya yang hebat, yang supranatural, yang ajaib. Biar perenungan firman ini mendorong, yuk kita penuhi pikiran kita dengan pikiran-pikiran Kristus yang ada di dalam firman. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita pasti bisa. Kita pasti bisa bersama dengan Tuhan. Ya. Kemarin ini saya sudah bicarakan dan minta tolong saudara memasukkan pokok doa tentang acara tanggal 16 ya. Memang secara manusia kita tidak mampu, tetapi hari ini diberi kekuatan oleh Tuhan lagi, kita pasti bisa bersama dengan Tuhan ya. Kita minta semua diatur oleh Tuhan tanggal 16 ini, karena yang datang juga bukan sedikit, terlalu banyak, dan acaranya juga dibagi dengan 3 kelompok ya. Saya minta kita banyak berdoa. Terus yang kita bukannya mau melawan Tuhan atau seolah-olah melakukan show. Kenapa dalam keadaan yang masa hujan begini kok dilakukan makannya di lapangan basket gitu ya. Kita tidak mempunyai sesuatu tujuan untuk demonstrasi. Tapi keadaannya memang tidak memungkinkan. Mau makannya di mana, semua tempat dipakai ya. Jadi kita berdoa untuk selama 2 hari, Senin dan Selasa, Tuhan itu yang memiliki langit dan bumi. Bersama dengan Tuhan kita pasti bisa ya. Percayalah bahwa kita doa sehati sungguh-sungguh supaya apa? Tuhan menahankan hujan. Kalau Elia dipakai Tuhan buat menurunkan hujan dan menyetop hujan, kita percaya Tuhan akan memakai saudara dan saya dengan doa-doa yang sehati sampai semua terjadi. Jadi kita tahu bahwa bukan karena gagah dan kuat kita, kalau semua ini terjadi, lawatan Tuhan terjadi, semuanya acara berjalan dengan baik ya.
Itu semua karena Tuhan dan bukan karena saudara dan saya. Karena kita berdoa dengan sehati, ya. Saya berdoa supaya saudara bersama-sama saat ini jangan lupa setiap hari berdoa, Tuhan dengar doa kami. Karena ini adalah acaramu, ya. Jadi kita akan berdoa saat ini dengan sehati, sungguh-sungguh ya, setiap hari sampai kita melihat kemuliaan Tuhan. Kalau saudara merasakan, mana mungkin, saudara melihat kalau Tuhan sanggup membuat minyak yang tidak ada menjadi ada di taman. Masakan perkara yang menahan hujan aja Tuhan gak mau mendengarkan. Ya. Percaya, modalnya cuma percaya dan gantung sama Tuhan. Ya. Yuk kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih buat kepercayaan yang kau berikan buat kami, di mana engkau memberikan kesempatan buat kami untuk awal persekutuan ini Tuhan, dimulai tanggal 16 hari Selasa depan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kalau engkau mengatur semuanya acara Tuhan. Terima kasih untuk tempat-tempat yang kau sudah sediakan. Terima kasih untuk semua peralatan yang sudah engkau sediakan. Terima kasih buat anak-anakmu semuanya yang ikut ambil bagian Tuhan dalam melaksanakan sampai semua menjadi kenyataan. Terima kasih buat semuanya Bapak. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami mengucap syukur untuk persiapan demi persiapan yang saat ini sedang dikerjakan. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau berdoa Tuhan mengenai masalah acara ini. Ini acara adalah acaramu. Engkaulah yang akan memimpin acara umum, acara daripada anak-anak muda maupun anak-anak Tuhan. Engkaulah yang akan mengatur dan memegang kendali di dalam segala perkara. Kami berdoa buat persiapan-persiapan buat GK, multimedia, para asyir, dan semua Tuhan. Kami minta anugerah-Mu turun. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan semua dan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu. Kami berdoa Tuhan, lakukan buat kami, sehingga kami dapat melihat, buat kami percaya akan janji-Mu, buat kami percaya akan kuasa-Mu. Celikan mata kami bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau tahu Tuhan, apapun keadaan cuaca saat ini, tapi Engkaulah pengatur cakrawala, Engkaulah pengatur waktu, Engkaulah pengatur daripada segala-galanya. Oleh karena itu Engkau mengatur akan keadaan curah hujan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Engkau adalah Allah Jehovah. Engkau sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa untuk hari Senin dan hari Selasa ya Tuhan. Kami minta anugerah-Mu turun. Karena mau tidak mau Tuhan harus dilakukan di luar untuk makan bersama. Engkau tahu kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kasih-Mu akan mengalir atas hidup kami. Kuasa-Mu akan Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Sehingga menyadarkan hidup kami Tuhan bahwa semua adalah milik-Mu.
Kami adalah hamba-hamba-Mu, hanya melakukan apa yang menjadi bagian kami. Bagian yang tidak dapat kami lakukan, kami tahu Engkaulah yang take over dalam segala perkara. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Tuhan. Siapkan hati kami, siapkan hati jemaat Tuhan untuk menerima akan roh kepahlawanan, untuk menjalani kehidupan sepanjang tahun ini. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau memegang kendali atas bangsa ini. Engkaulah yang akan memilihkan siapa yang akan memimpin akan negara ini. Kami percaya Tuhan, pilihan-Mu adalah pilihan yang terbaik. Dan nyatakan semua dengan segala perkara reka-reka yang Engkau buat. Kami tahu semua ada di dalam rencana-Mu yang mulia. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa Tuhan selama masa-masa kampanye, selama masa-masa saat ini Tuhan, kami minta di dalam nama-Mu. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang akan memberi keamanan buat bangsa dan negara kami. Damai sejahtera-Mu terjadi. Terjadi kontrol yang luar biasa Tuhan di dalam keadaan politik negara kami. Terima kasih untuk semuanya. Segala pujian hormat kami naikkan di hadapan-Mu. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berdoa saat ini. Berikan kepada kami, dimanapun kami berada, jawaban doa dari setiap pergumulan yang dihadapi setiap anak-anak-Mu. Kau nyatakan kesembuhan-Mu Tuhan, Kau datang dan berikan kesembuhan Tuhan. Buat setiap anak-anak-Mu yang berseru kepadamu dan minta kesembuhan yang daripada-Mu. Yang minta jalan keluar dalam masalahnya. Engkau tolong Tuhan, Kau datang dan berikan jalan keluar. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk semua. Dan saat ini kami mau menerima daya tahan tubuh yang baru. Berikan kepada kami daya tahan tubuh yang baru memasuki hidup kami Tuhan. Biar kami hari ini mengalami kekuatan yang baru, kesehatan yang baru. Semua roh sakit penyakit kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Keluar daripada tubuh kami. Dan kekuatan yang dari surga turun atas hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, pengurapan ini akan mengcover seluruh hidup kami. Pengurapan ini akan menguasai akan mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami. Kuasai hidup dan hati kami Tuhan. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau hancurkan. Ini tangan kami yang kami akan pakai untuk bekerja. Ini kaki kami akan kami pakai untuk berjalan pada hari ini ya Tuhan. Engkau tolong kami supaya perjalanan kami hari ini menjadi perjalanan yang berhasil. Biarlah Kau memberkati tangan kami Tuhan untuk menerima semua berkat yang Kau sediakan buat kami hari ini. Kami terima dengan utuh. Dan apa yang kami kerjakan semua mendatangkan kebaikan, mendatangkan berkat buat kami. Terima kasih untuk semuanya. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.